Jadi ada seorang ini hidup pandai bersyukur kepada Allah, menandakan batin orang ini bersih. Bersyukur ini apa Habib? Salat 5 waktu. Bersyukur ini apa Habib? Sering salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawat ini Habib? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus apa? Tafakur. Termasuk tolabul ilmin, mencari ilmu, berfikir. Allah subhanahu wa ta'ala gak mati. Beda dengan kita makhluk mati. Zahir batin. Saat mata orang ini gak akan melihat lagi, lah mata zahir, gak itu mata yang dua sepasang ataupun hati yang memandang dari batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dikatakan suatu keadaan di saat seorang ini bernafas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini, beliau yang kita baca ratibnya mempunyai gelar Qutbil Anfas, daripada wali yang ngerti tentang hidup. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustadz Nursin, mata'anallah bituli hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Amin. Allah syatafiahkan badan. Amin. Allah mudahkan segala urusan. Amin. Dan antum semua mudah-mudahan berkah manfaat ilmu dunia akhirat, sehat afiah badan, dikabul hajat, dimudahkan segala urusan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadzafatu minal iman. Iman, keyakinan seorang akan penciptanya, yang dikatakan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan. Iman menyatakan syahadat akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran kitabnya dan malaikat-malaikatnya, kaza wa kaza, dan seterusnya. Dikatakan Nabi SAW, Nabi Muhammad ada 70 bagian daripada iman itu. Salah satunya daripadanya itu an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Alhasil, manusia ini yang pandai bersyukur kepada Allah
ini manusia yang bersih hatinya. Batin daripada zahir seorang yang ia dalam keadaan bersih. Dia membawa iman atas sesuatu yang tampak batin. Batin ini apa kelihatan? Memang batin nggak kelihatan. Sesuatu yang zahir itu yang kelihatan. Yang batin nggak kelihatan. Jumlah hitungan 1, 2, 3, 4. Habib umpetin 2. Habib bilang 1. Di hati 2. 3 jahar terucap. Yang di dalam sir. Berarti 2 itu sir. Atau batin. Yang nggak kelihatan. Nabi Muhammad SAW ini utusan Allah. Dia orang beriman kepada Allah, beragama Islam, dan ihsan orang ini. Orang ini baik. Nabi Muhammad SAW ini sekarang bulan Rabiul Awal. Roah, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ahsanan nas, sebaik-baik manusia Rasulullah SAW. Yang membawa uswah, suri tauladan, hasanah yang terbaik pula. Jadi ada seorang ini hidup pandai bersyukur kepada Allah, menandakan batin orang ini bersih. Bersyukur ini apa Habib? Salat 5 waktu. Bersyukur ini apa Habib? Sering salawat ke Nabi Muhammad SAW. Apa salawat ini Habib? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus apa? Tafakur. Termasuk tolabul ilmin. Mencari ilmu. Berfikir. Allah subhanahu wa ta'ala nggak mati. Beda dengan kita makhluk mati. Zahir batin. Saat mata orang ini nggak akan melihat lagi, lah mata zahir, nggak itu mata yang 2 sepasang ataupun hati yang memandang dari batin. Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi lahir hari Senin, Nabi wafat hari Senin, dan itu di antara mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi wafat, Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Itu keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sepasang orang hidup ini zahir. Ketika dia masuk ke alam akhirat, dia menemui gaib. Satu keadaan yang dikatakan alam ruh, alam kematian. As-salat yang diperhatikan terus. Setelah syahadat, mempersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan dan Nabi Muhammad utusan Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Illallah. Tiada Tuhan pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia salat orang ini, bersih hatinya. Oh, berarti membersihkan batin ini dengan ibadah. Khusyuk mengerjakan salat. Wudu aturan dipakai. Dan apa? Tertib dan berjamaah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini rahmat. Allah senang sesuatu yang dikehendakinya. Ya, orang yang bersih itu kehendak Allah. Orang yang kotor bukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti orang-orang yang kotor, haram orang itu melihat surga. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah orang yang pada bersyukur kepada Allah dan fataskurlillah, Allah suruhkan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Syukur itu mengerjakan salat. Dan banyak salawat di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan mati.
kau sumpahlah bahwa orang akan mati demi Allah. Dan terkadang orang yang batinnya kuat, bersih ini hatinya, nyambung, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala kula sa'ah, setiap waktu. Wa ini mubadzir, orang yang kotor dan memang itu ikhwanu syaitin. Akan sesuatu yang terbuang sia-sia pun itu termasuk amal yang sia-sia dalam dia enggak merapikan hatinya mengerjakan salat. Di luar itu naudzubillah min dzalik, ninggalkan salat, ini orang batinnya rusak, berarti enggak bersih. Enggak bersih. Bahkan orang yang mengerjakan salat munawwar, sudah dia bersih, nazif dan bercahaya, memancarkan cahaya dari apa, Beb? Dari wudu ketika ia basuh wajahnya, ketika ia basuh tangannya, ketika kaza wa kaza dalam wudu, dalam toharah, dalam bersucinya itu. Dan dikatakan cahaya itu dari sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, beristighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seorang meminta ampunan Allah, Allah beri ampunan. Orang gak minta ampunan kepada Allah, walaupun dia salat, walaupun dia puasa di bulan Ramadan, tapi gak pernah beristighfar, wa hadza kibriya, ini orang sombong, termasuk batin, hati yang kotor, najis, bukan orang yang nazif, bukan orang yang bersih. Kenapa? Karena dikatakan Nabi SAW, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf, Abu Zakaria radhiyallahu an mengatakan bahwasanya hadis itu menerangkan andai ada suatu yang menghalangi pandangan mata, maka diambil sesuatu itu, ditakutkan, dikhawatirkan mengganggu orang. Ini zahir dan batin. Kenapa? Karena lisan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan seorang hamba itu dari takwa. Bagaimana seorang hamba itu melaksanakan yang Allah perintahkan, salat 5 waktu. Allah memuliakan seorang hamba itu dengan apa? Dengan ia mati dalam membawa iman. Mati enggak kafir. Mati ngerti syahadat. Waktu mati yagra'u, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang yang tanda orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati susah. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, termasuk bersyukur kepada Allah ini tanda ciri orang hidup dia. Dia yang hidup, bukan kita yang hidup. Bayangkan hidup itu sampai akhir hayat husnul khatimah, dia bersyukur kepada Allah. Ini orang-orang yang bersih hatinya. Orang yang dikatakan membawa iman secara batiniah, dia terlihat yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak terlihat kita manusia secara kasat mata kita manusia. Ada sesuatu yang zahir, ada sesuatu yang batin, ada sesuatu yang nampak, ada sesuatu yang gaib, yang enggak kelihatan. Kalau kita ngelihat sesuatu di sini, yang mana kita nggak lihat itu gaib. Yang kita sekarang ini pandang mata ini, mana yang sisi kita nggak lihat itu gaib, itu nggak kelihatan. Misal kita ngelihat ke belakang, kita nggak ngerti apa di belakang. Termasuk di belakang ini nggak kelihatan, Beb. Ana nggak ngerti, Beb. Aku nggak tahu, Beb, yang di belakang. Termasuk karamah Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atas, Allahumma sholli ala Muhammad, beliau ini bisa ngelihat apa yang di belakangnya. Dan kaza wa kaza, banyak cerita orang yang Allah berikan karamah, kelebihan. Ini yang gaib, yang enggak tampak kasat mata manusia.
Ada yang nampak, ada yang kelihatan. Dia yang jalani, dia yang punya karomah. Wallahu a'lam. Kita harus mengharapkan keberkahan walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada pengutamaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka ini Allah beri keutamaan yang enggak dipunya segolongan yang lainnya. Alhamdulillah, bersyukur ini menunjukkan seorang ini bersih hatinya. Orang yang terlihat baik karena dia melakukan amal-amal yang baik. Orang yang kotor walaupun dia enggak terlihat kotor, ya, tapi dia enggak sama sekali memiliki nur cahaya daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala walaupun bersih, karena dia enggak syahadat. Dia bukan orang Islam, dia orang yang jauh dari rahmat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang tidur panjang. Mau dia orang tidur, mau dia orang enggak tidur, mayanfa, enggak ada manfaat. Amalnya sia-sia karena enggak membawa syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Jadi kebersihan itu iman yang diletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadi bersih. Mandi, ya. Mandi ini membersihkan zahir. Ya, mandi membersihkan zahir. Wudu dia menambahkan suatu keterangan. Itu memang benar-benar cahaya secara hakikat yang Allah letakkan di diri setiap mukmin, sehingga setelah dia berwudu dari dia suci, ya. Wudu ini dari suci, enggak boleh ada najis orang dalam keadaan berwudu. Kalau ada najis orang itu berwudu enggak benar wudunya. Itu yang dikatakan seorang mendapatkan iman karena orang ini bersih. Orang ini zahir tampak dia bersih, batin dia bersih. Insya Allah orang yang selama hidup di dunia menjaga-jaga waktu sholat, ini rapih waktu sholatnya. Oh, berarti ini bersih dalam kerapihan waktu sholat. Orang yang khusyuk tumakninah dalam mengerjakan sholatnya lebih daripada yang lain, berarti dia punya keutamaan dalam sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersih dalam memahami sunnah Nabinya, dalam mengikuti sunnah Nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita sholat khusyuk. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW katakan, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sepenggal daripada iman. Apa iman? Iman mengimani Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Yang mana dikatakan yang dibawa Nabi Muhammad yang kita menjalani ad-din agama. Orang yang hidup menemukan kemuliaan di dunia karena ia menjaga agamanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaimana takwa kita, bagaimana ibadah kita, mengerjakan salat 5 waktu dan itu membersihkan diri. Yang mana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya kemuliaan kamu, kemuliaan engkau di sana, Sayyidina Muhammad SAW, akramakum indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, ketakwaan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana iman menentukan bagaimana hati ini akan terjaga, bagaimana zahir pun jasad ini terjaga. Karena seorang bersih
dalam apapun urusan, baik urusan yang kelihatan atau yang enggak kelihatan. Nah, ini tanda orang yang mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk Allah, mendapatkan kesenangan di dunia. Insya Allah tanda orang ini secara zahiriah dia senang dunia, batiniahnya pun di akhirat. Insya Allah dia mendapatkan kebahagiaan. Seperti mana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Andai kata apa yang susah di dunia ini gak akan terlihat susah di mata orang itu. Apa yang berat di dunia ini gak akan terlihat berat di mata orang itu. Dan andai kata Allah menghendaki sesuatu, ingatlah yang Allah adakan di akhirat itu nanti. Seorang yang di dunianya bersih, nadhif, seorang ini insya Allah namanya sesuatu yang gak kotor, yang gak tertahan, sesuatu yang sudahlah ringan, gak berat orang ini meminta kepada Allah. Itu yang dikatakan sapu jagat. Ketika seorang dia bersihkan itu dunianya dan ia mendapatkan kesenangan di dunianya dan ia pun bersihkan akhiratnya sehingga seorang itu mendapatkan hasil dakhalal jannah. Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Allah berikan kita kesenangan hati. Kenapa? Karena termasuk orang yang dia senang hatinya berarti bersih hatinya. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.